dahului. Kita mulai jam 9 Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menebus dosa itu. Yang terhormat Ustaz Selamat Junaidi, yang terhormat ibu-ibu Indonesia, alhamdulillah banyak yang hadir hari ini untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keikhlasan, diberi ketawaduan, diberi kesabaran menghadapi bulan Ramadan ini penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini tema yang telah tadi share pagi kepada ibu-ibu, mudah-mudahan kita maksimal menyambut Ramadan. Kita diberi kekuatan lahir dan batin. Kita diberi rezeki untuk menghadapi Ramadan ini. Baik rezeki badan kita sehat, rezeki ekonomi kita bisa sedekah, kita bisa memberi, terutama yang di lingkungan kita untuk buka takjil. Jangan sampai ada yang lupa, karena kalau lupa tidak ada makanan. Mohon gitu saling mengingatkan, karena ada Ustaz yang lupa. Gitu ya. Lupa besoknya bawa, jadi besok numpuk. Jadi mohon maaf, tadinya sih pengen ada petugas mengingatkan, tapi rasanya kita sudah bertahun-tahun masa diingatkan gitu. Jadi diingatkannya hari ini saja, jangan sampai lupa takjil. Karena kemarin di arisan RT RW lupa menyampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa. Monggo. Tambah lagi. Tambah lagi. Nambah lagi. Wah, alhamdulillah. Nanti insya Allah nambah terus. Keberkahan menyambut Ramadan. Dan selamat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, karena sesungguhnya puasa di luar bulan Ramadan, Rasulullah paling banyak adalah di bulan ini, bulan Sa'ban. Mudah-mudahan yang puasa diberi kesehatan, diberi ampunan, insya Allah kita mendapatkan berkah. Walaupun tidak puasa, tetap mendapatkan berkah karena berada di lingkungan Indonesia yang sedang menuntut ilmu sebenarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita persilahkan Ustaz Junaidi untuk memimpin sepenuhnya dan diakhiri nanti dengan doa. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Junaidi kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah lagi alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillahi wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin, irhamna ya rahman, irhamna ya rahman. Ibu-ibu yang salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pertama kali minta maaf kepada ibu-ibu yang sudah hadir bulan yang lalu, terutama Bu Zainal yang belum berani muncul ya waktu itu karena saya nggak muncul ke sini, dan alhamdulillah saya paksa kemudian Ustadz siapa? Masih ingat?
Bukan, yang dari Suara Muslim Surabaya. Ya, Ustaz Hasan, ya Ustaz Hasan, ya. Beliau dengan saya sering duet waktu itu, beliau pembawa acaranya, saya ngisi. Ya, sekarang beliau di Geria Quran, ya aktifnya. Ya. Beliau juga waktu itu ada acara sebenarnya. Kemudian bagaimana caranya nih? Begitu ya. Alhamdulillah. Dan begitu selesai, saya kemudian minta ke Ubazan akan untuk memberi saya jadwal pada penyambutan di bulan Sya'ban, penyambut bulan Ramadan sebagai tebusan kesalahan saya, Bu ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini saya perhatikan nuansanya kok gembira semua ya, Bu ya. Iya, celing-celing wajahnya semua, Bu ya. Sudah nyambung dengan materinya soalnya ini, sudah tahu ini ya. Langsung iya benar Pak Ustadz gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Kan semua kan kita ingin bahagia, Bu ya kan? Nah, pasti semua ingin bahagia. Hatta orang yang paling jahat itu juga ingin bahagia. Walaupun caranya juga jahat gitu ya. Menipu, berdusta, ya, mengambil hak orang lain, menginjak-injak harkat martabat orang lain, dia bahagia di situ. Ya, Pak? Bahkan ada orang bahagia belum dapat apa-apa, Bu. Nggak dapat duit, nggak dapat makanan, nggak dapat hadiah, tapi kok bahagia gitu loh. Kenapa ya? Nggak menghitung dia punya tabungan banyak, nggak sama sekali, Bu, tapi dia bahagia. Siapa itu? Ya, banyak ya, Bu ya. Banyak. Contoh ya, ada anak muda di sebelah sana itu misalnya, dia kok senyum-senyum. Oh, Masya Allah. Kenapa Mas kok senyum-senyum sendiri? Bahagia Ustadz. Ada apa? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa Pak Ustadz. Loh, kok bahagia? Ada berita Pak Ustadz, pinangan saya diterima, menikah 2 bulan lagi Pak Ustadz. Oh, baru kabar akan menikah 2 bulan lagi, belum menikah, belum dapat apa-apa, tapi bahagia. Wah, iya Ustadz, iya bahagia juga saya kan begitu. Di salah ada ibu-ibu ya tua, bahagia, senang sekali. Kenapa Bu kok senyum-senyum sendiri? Ya Allah, ada berita bahwa cucuku yang ke-20 akan lahir 1 bulan lagi, ke yang ke-20 ya, akan lahir 2 bulan lagi. Senang dia, bukan? Senang kan? Belum dapat apa-apa, berita tok. Begitu kan? Sekarang juga ini yang sudah terpilih jadi bupati, wakil bupati kan penundaan itu ditunda kan pelantikannya. Ini wah sudah nunggu ini, senang penampilan sudah luar biasa, padahal belum jadi bupati, belum dilantik, tanggal sekian ya. Berharap sekali pelantikannya walaupun diundur begitu kan. Apakah kita tidak bahagia, Bu? 18 hari lagi Ramadan loh, Bu. Nah, itu maksud saya. Kita coba rasakan. Begitu kita berhitung hari makin dekat, 17 lagi, 15 hari lagi. Ya Allah, kan begitu. Nah, ini yang ingin saya rasakan dan Ibu rasakan lebih kuat pada hari ini. Agar kita hati berbunga-bunga menyambut kedatangan Ramadan. Kenapa? Ya ini kita bahas sekarang Ibu sekalian. Jadi begitu menyebut Ramadan, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah. Terasa di hati kita ini. Apalagi maaf Ibu ya, yang hadir sini banyak yang sudah berumur, ya. Ya saya juga berumur, masa nggak berumur saya kan? Berumur juga Bu ya. Iya. Saya lihat insya Allah 16 April kemarin, besok ini 58 tahun usia saya. Sudah berumur kan? Nah, tapi gaya tok saya ini, pura-pura muda, gaya tok. Jadi jangan-jangan Ramadan kita juga Ramadan yang terakhir. Ya Allah, atau kita khawatir nggak ketemu Ramadan. Ya Allah, kemarin anak saya dengan wajah istilahnya bukan pucat ya, wajah sedih. Orang tua muridku meninggal Abi. Kenapa? Di tol. Ya, jalannya sehat, berangkatnya sehat karena ada tugas rombongan 1 mobil. Ternyata sopirnya itu sadarnya
setelah tabrakan. Iya, tidur bentar itu. Dia nggak tahu apa yang ditabrak, nggak tahu. Pokoknya begitu sudah terhimpit dengan rangseknya mobil itu, baru dia bangun. Ibu dari santri anak saya ini, maaf ya, kepalanya hilang, lepas di samping ini dia. Jadi ini di samping ini kena langsung di bawahnya truk itu, lepas. Berangkatnya sehat ibu. Ya Rahmanur Rahim. Ya Rahmanur Rahim. Ya Rahman. Nah, jadi kita berharap kan ketemu Ramadan bu. Nah gitu kan, sangat berharap gitu. Di samping usia kita belum menjamin, kita berharap panjang usia dan kita berharap benar-benar merasakan kebaikan dan banyaknya kebaikan dan dari bulan Ramadan. Semangatnya. Masih ingat bu? Nah, lupa kan? Nah, di situ. Ada yang masih ingat? Saya ulang lagi coba. Semangatnya. Apa jawabannya yuk? Nah, ini masa kelamaan saya diundang ibu, kelamaan ya bu, lupa. Kelamaan berarti. Ingat ibu ya, kalau ibu duduk di majelis taklim harus dengan hati yang penuh harapan dan semangat. Kenapa semangat? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh perjalanan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka memang dia rajin menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi, maka karena tekunnya dia menuntut ilmu agama, dimudahkan dia tariqan, jalannya, ilal jannah, menuju surga. Kalau saya mengatakan semangatnya, berarti jawabannya pemburu surga. Masa lupa? Lama sekali. Pernah, sebelum saya masih begitu bu. Ingat gak? Toh, ada yang ingat ya? Ingat bu. Jadi tidak boleh kita sekedar maaf ya, saya mau ketemu ibu ini, mau hadir ketemu Ustaz, jangan. Saya ingin dapat surga dengan mudah. Itu jaminannya bagi orang yang rajin taklim. Meninggalnya masih menjadi anggota majelis taklim. Jadi kita tidak hadir karena wafat, itu aja. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita dimudahkan jalannya menuju surga. Makanya kita tetap semangatnya pemburu surga. Pemburu surga. Pemburu surga. Jadi buru kan semangat kan mencari mana dia. Bukan kita sekedar ayo ngaji. Udah ngaji lagi ya, aku wis tuwek ya. Enggak begitu. Ngaji, mantap. Kenapa? Memburu surga. Semangatnya memburu surga. Ibu-ibu, berarti kalau kita hadir di acara yang luar biasa ini, karena jaminannya surga. Berarti orang yang hadir di sini itu orang biasa atau orang yang istimewa? Luar biasa istimewa, Bu. Berarti ibu orang-orang yang istimewa. Ini memuji dirinya sendiri ya. Alhamdulillah. Harus sadar kita ini orang istimewa. Kenapa? Karena kita menghadiri acara yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita rajin hadir, berarti kita bukan capek, semakin istimewa. Menjadi calon-calon penghuni surga. Maaf, bukan calon penghuni istana presiden. Bukan. Kecil. Serius loh ini kita ngomong, betul nggak? Ya Rahman. Meskipun dananya habis sekian juta triliun, kecil dibanding dengan surga. Sesama ibu-ibu istimewa pasti saling menghormati. Sama-sama istimewa, Bu. Masya Allah, istimewa kan? Jangan pernah merendahkan orang lain. Kenapa? Dia istimewa. Meskipun lain jamaah, lain masjid, lain organisasi, kalau mereka muslim yang rajin taklim, dia orang istimewa. Kita harus hormati. Semangatnya. Masya Allah. Baik. Kenapa? Nah tadi ya. Kenapa kita sangat berbunga-bunga hati hari ini? Ya, karena
Rasulullah yang tidak pernah berbohong kepada kita, Bu. Nambah satu lagi, Bu. Alhamdulillah. 26. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi ibu sekalian, dengarkan hadis Rasulullah. Ibu, kalau kita mendengar hadis Rasulullah, kita senang juga. Senang. Kenapa? Kita mendengar info dari orang yang tidak pernah berbohong. Betul? Sekalipun dia tidak pernah berbohong. Ingat-ingat itu, Bu. Jadi Rasulullah adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berbohong meskipun kepada musuhnya. Subhanallah, senang menerima. Sekarang apa? Orang yang dipuja-puja, yang diharapkan bohongi kita terus. Keterlaluan. Dia jadi penguasa, kita yang milih habis-habisan, dibohongi. Keterlaluan. Jeleknya orang itu. Kasihan kalau ada nggak orang seperti itu? Ya Allah, kasihan sekali. Tapi Rasulullah sekalipun nggak pernah bohong. Coba, hebatnya. Makanya kita bangga jadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semangatnya. Insyaallah. Mantap kan? Masya Allah. Pasti kita senang, wong kita mau ke surga, masa nggak senang? Makanya tidak ada yang menghalangi kita hadir ke ta'lim kecuali mati. Mau ke surga. Gitu, Bu. Ya. Loh, ada ke surga, ajak temen dong. Masa kita sendirian? Nah, kan gitu. Ajak keluarga dong. Tadi saya kasihkan Ibu alamat TikTok saya, Jun Pancor. Bisa Ibu sudah tadi saya lihat tadi sudah nge-share alamat saya kan? Sudah saya lihat. Ada kok. Ibu DM ini ya? DM lagi nge-share jumpa TikToknya. Baik, Bu. Dengarkan Ibu. Info yang luar biasa. Idza dakhala Ramadan, begitu masuk Ramadan. Malam 1 Ramadan. Apa yang terjadi, Bu? Futihat abwabul jannah. Apa itu? Secara otomatis Allah memerintahkan seluruh pintu-pintu surga itu terbuka. Coba harus bayangkan, Bu. Jadi hanya di bulan Ramadan dan 1 bulan Allah memerintahkan menyambut Ramadan dengan membuka pintu-pintu, seluruh pintu yang ada di surga. Istimewa sekali Ramadan itu, Bu. Yang dibuka bukan brankas, Bu. Brankas duit triliunan kelihatan, nggak ada apa-apanya. Apalagi itu nggak kebagian. Buka brankas toh, ya. Tapi Allah membuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Bulan yang paling indah adalah bulan Ramadan. Karena surga itu ditampakkan. Nah, karena surga itu gaib, kita melihatnya dengan mata hati. Artinya dengan keyakinan. Ya Allah, sekarang nampak surga seperti nampak bidadari-bidadarimu. Ya Allah. Nampak apa? Apalagi nampak rumah yang terbuat dari emas dan perak. Dan selalu mengeluarkan aroma kasturi. Ya Allah, apa itu? Seluruh yang ada di jannah itu keindahannya nggak bisa dikhayalkan. Tuh bagaimana membayangkan? Ya sudah begitu, Bu. Surga itu tidak bisa dihayalkan. Karena la ainun ra'at, keindahan jannah tidak pernah terlihat oleh mata. Paham, Bu, maksudnya? Maaf ya, saya langsung ada Ibu merasakan ya. Kalau mau cari perempuan tercantik di dunia, ada di musola Al-Ikhlas sekarang. Ya, begitu ya. Yang tercantik di dunia ada di musola Al-Ikhlas, dikumpulkan oleh Selamat Junaidi yang mengundang Ibu Zainal, ya. Semuanya paling cantik di sini. Maaf, Bu ya, di surga nggak laku, Bu. Sorry, nggak laku. Rongsokan, nggak level. Artinya apa? Ibu lebih cantik lagi. Bagaimana lebihnya? Tidak tahu. Artinya nggak tahu gambaran gimana. Ya nanti kita lihat sendiri, rasakan sendiri nanti, Bu. Nggak ketulungan cantiknya Ibu nanti loh. Sampai nggak dibayangkan cantiknya.
Contoh, kalau saya maaf ya paling ganteng di dunia Bu. Misalnya, ya Bu ya, nggak laku di surga. Artinya lebih ganteng lagi saya Bu. Ya Allah, lah kebayang gimana Bu? Itulah keindahan jannah yang sedang ditunjukkan oleh Allah. Dan ingat Ibu ya, seluruh nama-nama benda di surga persis namanya sama dengan yang ada di dunia. Tapi keindahannya tidak terkira, nggak terbayang. Alhamdulillah Bu, nambah lagi. 27. Masya Allah. Selamat datang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin dulu Bu, seandainya Bu ya, rumah terindah termahal di dunia dimiliki oleh ibu-ibu semua. Wis gimana coba indahnya rumah termahal terindah di dunia Bu ya. Di surga nggak level. Soalnya sebenarnya indah, dan seluruh rumah di dunia kalau digabung jadi satu lebih mahal bata satu aja yang ada di surga. Itu batanya, karena emas, perak surga, dan indahnya subhanallah. Dan itu Allah tunjukkan sepanjang bulan Ramadan. Nah, maaf, ini kan info yang hak ya Bu ya. Info yang hak. Kalau hak harus diyakini, kalau yakini harus dibayangkan. Ya Allah, jannahmu ya Allah, tapi aku belum bisa melihatnya ya Allah, karena aku akan semangat ibadah Ramadan ini ya Allah. Begitu. Subhanallah. Lanjut ya hadisnya ya. Wa ghuliqat abwabul jahannam, dan Allah tutup rapat pintu-pintu jahanam. Coba. Jadi udah nggak ngerusak suasana Ramadan sudah. Hebatnya apa lagi? Wasul silatis syayatin, seluruh setan-setan iblis itu dibelenggu. Coba bayangin, suasana yang paling indah cuma bulan Ramadan. Provokator, penjahat yang sangat jahat yang membawa kita ke neraka, semua dibelenggu. Coba indahnya coba. Ibu sekalian, ini menggambarkan apa Bu? Begitu masuk Ramadan kan terbuka pintu surga. Itu sebuah isyarat, hambaku paling mudah kau masuk surga ya sekarang, karena dia sedang dibuka. Berbahagia kalian kalau meninggal dalam keadaan iman kuat dan sedang beribadah bulan Ramadan. Tuh lihat, surga terbuka untukmu. Itu gambarannya Bu. Kenapa? Nerakanya ditutup. Masa? Kan begitu. Masa masuk neraka? Tidak. Jadi Allah persulit orang masuk neraka. Ya kan? Apalagi provokatornya dibelenggu. Dan buktinya apa Bu? Apa buktinya? Malam 1 Ramadan apa yang terjadi? Hampir-hampir seluruh masjid takmirnya kaget semua. Ikannya nanti terakhir. Enggak Bu, kok rame? Ono apa iki? Wis tak undang kok pengajian kok datang. Enggak pernah tak undang kok teko. Loh, kok ada apa? Ya takmir lupa ini mau tarawih. Tuh bayangkan. Ada enggak undangan tarawih? Enggak ada. Datang. Duduk. Sampai ibu-ibu yang enggak pernah ke masjid tuh datang. Saya minta maaf ya. Kenapa? Lah itulah magnetnya Ramadan. Betul nggak Bu? Betul nggak? Subhanallah. Sekedar sholat 4 rakaat, sholat jamaah yang laki-laki nggak datang untuk sholat maghrib 3 rakaat. Ini enggak. Sudah sholat isya berjamaah ditambah berapa rakaat? Tarawih? Kalau yang 21, 23 siap. Bayangin coba. Rajin. Semangat bayangkan. Ya Rahman, Ya Rahim. Itu fakta Bu ya, bahwa Ramadan itu memang suasana yang paling indah. Sudah selesai kan jawabannya? Makanya kita yang sadar akan itu, kita persiapkan sekarang, benar-benar kita memasuki Ramadan dengan bukan sekedar
Orang yang lupa menjadi ingat, tapi kita orang yang ingat tambah ingat. Orang yang baik tambah baik. Orang yang semangatnya tambah semangat memburu surga. Masya Allah. Gimana Bu? Ada tambahan ya satu Bu, biar ibu tambah semangat. Mau nggak? Mau? Kalau saya mengatakan, ibu-ibu, entar lagi Ramadan datang loh. Langsung senyum loh ya Bu. Alhamdulillah, asik loh. Nah, gitu ya Bu ya. Ya kan? Loh, serius ini Bu. Kurang dah. Kurang. Ada usulan? Ayo udah biasa ya. Alhamdulillah, asik loh. Gitu. Mau nggak Bu? Loh, biar kita langsung seluruh sendi-sendi tubuh kita ini senang. Akhirnya kita lupa tua, lupa lemes, tapi kuat dan semangat. Ibu-ibu, bentar lagi Ramadan loh. Alhamdulillah, asik loh. Ini kan kita sedang melatih diri. Karena nggak biasa latihan, Ibu ya. Ini Ramadan loh Bu, ingat loh ya, Ramadan. Ibu-ibu, minta maaf Bu ya, kalau saya ngeprank Bu ya, minta maaf. Ya, jadi itu ibu-ibu sekalian. Nah, apalagi maaf ya, nanti Ibu karena yang bisa baca, tolong baca kitab misalnya Riyadhus Shalihin, macam-macam bentuk nikmat surga. Nah, baca itu. Dalam arti apa? Itu memantapkan iman kita sehingga kita, ya Allah, ada ini, tapi nggak kulihat. Ya Allah, jannah ya Allah, aku yakin ya Allah. Nah begitu, semakin banyak info tentang jannah, semakin terasa keindahan mengepung kita. Begitu Bu ya. Nah, saya coba Ibu sambil Ibu membayangkan, dan nggak mungkin dibayangkan, tapi harus terbayang memang, tapi nggak bisa yang sesungguhnya seperti itu. Misalnya, kan Allah mengatakan dibukanya pintu-pintu surga ya, begitu masuk Ramadan. Apa yang ada? Nah, sebagaimana hadis yang di sini ada. Nah, begini. Nuansa dan suasana surga secara umum begini, kata Rasulullah. Ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah, bagaimana surga itu ya Rasulullah? Kaifa hiya? Qala, may yadkhulul jannah yahya la yamut. Siapapun masuk surga selalu hidup dan tidak ada matinya. Bayangin Bu, ya apa rasanya nggak ada matinya? Pak Ustadz, semakin tua ya capek Pak Ustadz. Loh, teruskan hadisnya. Wayan am la yab'as. Hidup tidak ada mati, kerjanya nikmat tok, tidak ada susah di surga. Nikmat tok. Jadi kalau di dunia kan gandengan Bu ya, senang, sedih, tawa, tangis. Di sana tak ketawa tok, nggak ada tangis. Senang tok, nggak ada susah. Ringan tok, nggak ada berat. Apalagi Bu, sehat terus, nggak ada penyakit. Apalagi nggak ada pasangannya sekarang. Artinya dalam arti senang tok sudah di surga. Subhanallah. Terusan dulu. La wala tabla siyabuhu. Bajunya tidak lapuk. Jadi baju yang dipakai semakin lama tidak berpudar warnanya, tidak bau, tidak kotor, dan tidak perlu dicuci. Subhanallah. Tetap bahkan ya sifat jannah itu ya apa? Waladaina mazid. Kami memiliki tambahan-tambahan kenikmatan. Di baju yang kita pakai, semakin lama dipakai semakin nyaman. Semakin lama kita pakai semakin indah. Serius Bu. Jadi berbalikan dengan dunia. Baju kalau dipakai makin lama semakin usia kita makin lama makin tua, makin di sorga makin tua usianya semakin cantik. Subhanallah. Lu serius Bu?
Ya. Saya ingin contohkan dengan hadis lain, Bu. Dengan ini hadisnya belum selesai ya, tapi saya hubungkan hadis lain. Dari selain itu, Bu, Rasulullah mengatakan di jannah itu ada pasar, suk, sama ada, tapi di sana terisi rihus simal namanya, angin utara yang selalu berhembus. Dan yang masuk waktu itu dalam hadis ini laki-laki, para suami, pasangan-pasangan ibu, ya. Nah, begitu masuk, ya Allah, terkena dengan angin pasar itu nikmatnya, masya Allah. Tidak ada nikmat yang mengalahkan tiupan angin pasar di dunia ini. Terserah ibu sebut nikmat apa, nggak ada apa-apanya dibanding dengan diterpa angin pasar. Jadi nggak belanja, Bu, nggak ada belanja di sana. Cuma merasakan angin pasar. Sambil senang sambil kaget, masya Allah. Kenapa? Wajahnya tambah ganteng. Tambah ganteng, Bu. Serius. Kena bajunya, Bu, sudah nikmat angin pasar, berubah tambah indah. Yo. Jadi, nah inilah dalilnya nanti bahwa ibu tidak akan pernah buka baju pakai buka kancing. Capek buka kancing. Kenapa? Berubah sendiri. Mana yang tadi nggak ada. Jadi nggak ada yang buka gantung. Nggak ada gantung baju. Capek gantung baju. Warnanya sama semua ya Pak? Putih apa itu? Warnanya terserah ibu. Ma tashtahi anfusukum, ada hadis ayatnya. Apa yang kamu inginkan, jadi langsung. Kita seperti Allah, seperti Tuhan. Kun fayakun. Yang merah, langsung. Putih, langsung terserah wis. Serius loh, Bu. Nah, yang laki tadi saking senangnya dia bertemu dengan pulang, ya. Ingat, Bu, ya. Jalannya kita di surga, jalan itu enak. Jalan pertama enak, jalan yang kedua lebih enak, jalan ketiga lebih enak. Bukan capek loh, Bu. Ingat loh ya. Nah, ingat loh. Apapun kita lakukan tambah enak di surga itu. Makanya kan namanya Jannatin Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nggak ada susah, nggak ada bagian susah sedetik pun, tidak ada. Dan itulah jannah yang dipertontonkan Allah sepanjang bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah. Lanjut ya. Begitu istrinya melihat, kaget. Pakai hadisnya apa? Wallah, Bang, kok Anda tambah ganteng, Bang? Baju Anda kok tambah bagus. Jadi keindahan yang baru. Hanya diterpa angin pasar. Loh, setelah itu apa? Suaminya teriak kaget, "Wallah, Dek, wajahmu tambah cantik." Jadi setelah memuji suaminya, "Kamu tambah ganteng." Tambah cantik. "Baju Anda kok tambah indah." Langsung berubah, bajunya lebih indah lagi. Subhanallah. Jadi tidak ada orang buka kancing, buka baju, nggak ada. Berubah sendiri. Termasuk apa tadi? Kita ingin ini langsung. Bahkan yang terbetik di hati, matashtahi anfusukum, apa yang beredar di hatimu langsung muncul. Wa ma tad'un, apalagi yang kamu sudah ucapkan. Masih di sini loh. Aku ingin minum. Oh, langsung, Bu. Subhanallah. Wala yubla syababuhu. Di sorga masa muda tidak hilang. Maksudnya tidak ada dewasa, tidak ada tua bangka, nggak ada. Jadi di surga kita nggak nemukan Bu, panggilan Pak, kakek, nggak ada. Yang ada apa? Mas, ya Mbak, Mas, ya Mbak. Itu tok yang kita panggil. Tambah usia 1 juta, 1000 tahun, Mas, ya Mbak. Nggak ada Ibu, Pak, nggak ada. Pak, nggak ada, Bu. Semuanya muda. Nenek kita yang meninggal 100 tahun, nanti ketemu kita sama usia dengan kita. Subhanallah. Nggak panggil nek lagi, Mbak Nek, nah gitu Pak ya. Nggak ada neneknya, Mbak Tok. Tapi kita tanda ini nenek kita yang dulu di dunia. Subhanallah, indahnya surga yang dibuka oleh Allah sepanjang bulan Ramadan.
Ada lagi misalnya Ibu sekalian, ya. Ibu selain dibeli rumah yang terbuat dari apa? Perak dan emas, yang perekatnya minyak kasturi. Allahu Akbar. Di surga itu kita diberi kenikmatan diantaranya khaymah, kemah. Ada yang punya kemah di rumah Bu? Kemah? Tenda. Ada yang punya? Oke. Harganya berapa Bu? Taruhlah 10 juta, silahkan 10 juta ya. Bahannya paling-paling kain kuat, itu aja. Di surga, di inna fil jannah, di surga ada tenda min lu'lu mujawwafah, dari mutiara yang sudah dibentuk. Mutiara bahannya Bu. Kemah tadi Bu. Belum selesai Bu. Arduha, lebarnya satu kemah kita situna milan, 60 mil. Masya Allah, 60 mil. Itu kalau di kilometer kurang lebih 100 kilometer. Satu orang dapat itu Bu. Dari sini sampai Kraksan. Subhanallah. Loh, memang begitu Bu. Subhanallah. Nggak kebayang, enggak, gimana kemah itu dari mutiara. Mutiaranya bukan mutiara dunia, mutiara yang sudah tidak tandingnya sudah Bu. Lebar, ya tadi kita bilang, ibu jalan lari nikmat, tambah kencang tambah nikmat, nggak ada ngos-ngosan. Ya apa, nggak terbayang Ibu. Itu yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang siam Ramadan. Masih ingat orang yang puasanya is the best masuk surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Bayangkan kan? Silakan hambaku masuk surga melalui Ar-Rayyan karena puasamu is the best. Makanya kita bertekad kalau kita masih hidup Ramadan besok ini puasa kita yang terbaik. Makanya Rasulullah, maaf ya, puasa sunnahnya paling banyak di bulan Sya'ban. Terserah ibu puasa hari apa saja, monggo silahkan di bulan Sya'ban. Mau selang sehari, mau terus-terusan, terserah. Atau mengikuti Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid juga, silahkan. Rasulullah itu puasa sunnahnya itu dari awal sampai menjelang akhir. 2 hari sebelum Sya'ban selesai dia berhenti karena nanti takutnya masuk bulan Ramadan. Rasulullah begitu, hampir 1 bulan. Jadi maksud saya, ibu usahakan puasa sunnah. Mungkin Seninnya, Kemisnya, usahakan sebelum Ramadan. Ya. Sekarang tanggal berapa Bu? Al-Mubid kan 13, 14, 15. Kan 13 ya. Masih 2 hari lagi Ayyamul Bid, boleh. Besok dan besok. Ya. Nah, kenapa? Karena kita diberikan surga melalui pintu Ar-Rayyan. Yang dapat kemah tadi Bu, 100 km dari mutiara. Subhanallah, ya Allah, sudah nggak kebayang. Makanya ketika orang masuk surga, dia mengatakan apa? Aku masuk surga karena rahmat-Mu. Amalku sebanyak apapun nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan jannah berupa kemah. Toh itu loh jemaah, kemah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah jadi disebut Ramadan, ingat keindahan jannah yang dibuka oleh Allah sepanjang bulan Ramadan. Itu caranya Bu. Orang kalau sudah bahagia memasuki sesuatu area, ya, maka semuanya dilihat indah, nggak terasa jalan kemana-mana karena merasa bahagia, nggak capek. Taunya setelah habis waktu, baru ngos-ngosan karena mau pulang. Bukan begitu. Nah, ibu sekalian, nanti di sana ibu kalau makan buah, buahnya sudah indah. Keindahan buah nggak bisa ditanding oleh kecantikan perempuan tercantik di dunia. Masih lebih indah buah di surga. Begitu kita pegang, ya Allah, nikmat megang buahnya. Apalagi dimakan. Begitu kita makan buahnya Bu, apa yang terjadi? Muncul buahnya yang sama.
Makan lagi, muncul buahnya, tidak nunggu besok atau musim berikutnya. Itu muncul buahnya, Ibu. Dan Ibu, kita semua tidak ada yang kenyang di surga, enggak kelaparan juga, tapi nikmat tok sudah. Makanya maaf, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Kemana? Allah Maha Kuasa. Di sana tidak ada pipis, tidak ada buang air besar, tidak ada nggak ada udah, yang ada nikmat, makan terus, minum terus, naim, serba nikmat sepanjang waktu, tidak ada istirahatnya. Capek, nggak ada capek di surga. Sudah. Ibu buka surah Al-Mutaffifin. Cari ya. Ada ayat pendek yang harus Ibu ingat selalu. Alal araiki yang zurun. Alal araik. Di surah Al-Mutaffifin. Awal sampai akhir dilihat, Bu ya. Insyaallah di bagian tengah-tengah insyaallah. Alal araiki yanzurun. Mana ada Quran enggak? Ada. Baik. Lanjut ya. Ibu sekalian, artinya alal araik. Alal araik, di atas tempat tidurnya. Gitu ya. Ibu, bayangan Ibu di sana ya. Begitu Ibu di surga, kalau Ibu ada di tempat tidur, apa yang terjadi, Bu? Yanzurun. Ibu kalau di tempat tidur di dunia ngapain? Tidur. Kalau tidur matanya merem. Di surga mata Ibu yanzurun, melotot. Indah sekali spraynya, Bu. Jadi di surga tidak ada orang tidur. Itu kan capek, Bu. Kan ada capek. Yang ada cuma ya Allah, gitu tak, Bu. Senang tak udah, Bu. Yanzurun, matai melotot. Itu di tempat tidur. Subhanallah. Makanya begitu sebut Ramadan, surga. Begitu, Bu ya. Begitu maksudnya. Udah, itu gambaran jannah yang Allah tunjukkan sepanjang bulan Ramadan. Maka kita kalau kita masuki area yang paling indah, kita sumringah. Kan gitu ya? Gitu dong kan. Nah, kita harus begitu, Bu. Maka Ibu tidak akan disebut gila meskipun sendirian. Ya Allah, ya Allah. Bu, kemana, Pak? Ya Allah. Ibu, kok ketawa sendiri, Bu? Iya, sunnah. Sunnah. Karena kita sedang membayangkan surga. Subhanallah. Makanya semangatnya. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Indah banget tuh Ramadan. Sampai jam berapa, Bu? Oke. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu, Ibu, ada pohon yang rindang. Allah mengatakan wa dhillim mamdud. Pohonnya rindang, membentang luas. Nah, Rasulullah yang menjelaskan bagaimana pohon yang membentang luas, rindang itu, kata Rasulullah. Ya, itu surah Al-Waqiah, Bu ya, ayat 30 yang wadhillim mamdud. Naungannya terbentang luas. Ingin tahu, Mbak? Bu, satu pohon yang luas naungannya itu, tahu, Bu? Kata Rasulullah, kalau Anda nanti dari ujung pohon itu, daunnya yang merindang itu pakai kendaraan surga 100 tahun di bawahnya belum selesai melewati satu
mi'ah am, 100 tahun, Bu. Subhanallah. Bukan angker. Indahnya luar biasa. Ya Allah, daunnya indah sekali. Ya Allah. Sepandang. Makanya di surga itu tidak ada panas, tidak ada dingin. Apa? Tengah-tengah yang, dan sejuknya sudah pokoknya enggak terbayang sudah. Subhanallah. Gitu loh, Bu ya. Subhanallah. Nah, masih ingat enggak di surah Ali Imran 133 134? Luasnya surga itu seluas apa? Langit dan bumi. Tahu ujung langit di mana? Nah, kita buktikan, Bu ya. Begitu luasnya alam raya ini, begitulah luasnya surga. Subhanallah. Sekarang Ibu rasakan dulu ya sebentar ya. Yang kita lihat setiap hari yang bersinar itu apa namanya, Pak? Matahari kan, ya. Kita bandingkan besarnya matahari dengan bumi yang kita diami yang sekian banyak penduduknya nih, Bu ya. Kita gambarkan. Jadi, Bu, ini matahari, ini bumi ya, dibandingkan. Begitu dia diperkecil gambarnya, Bu ya. Bumi kita sudah nggak kelihatan. Matahari sebesar bola. Gede banget matahari ya. Kira-kira jaraknya berapa, Bu? Jauh sekali, karena dia nyala terus. Ribuan kali bumi besarnya matahari, dia nyala terus. Berarti jaraknya jauh banget. Dan kita melihatnya sebesar apa sekarang, Bu? Saat begitu kan? Tapi besarnya ribuan kali bumi, Bu. Itu baru matahari. Padahal jumlah bintang itu berapa, Bu? Ada jumlahnya, Bu. Ada. Sebanyak pasir di laut. Berapa jumlahnya? Enggak tahu, ya sudah. Subhanallah. Ada lagi keterangannya biar Ibu paham. Jadi kan antara matahari sama bumi. Kata ilmuwan ada 15 bintang. Kalau Ibu lihat di malam buta, malam gelap, itu enggak pernah berkedip. Besarnya mana? Sekelereng, Bu ya. Kecil. Itu enggak berkedip. Itu 15 bintang. Di antara bintang itu disebut oleh ilmuwan ini Antares. Antares, Bu ya. Antares. Antares ini mari kita bandingkan dengan matahari ya. Sama, Bu ya. Ini Antares yang kelihatan kecil dulu, Bu, tapi nggak berkedip. Ini matahari, Bu ya. Kita perkecil, matahari hilang. Antares sebesar bola. Gedenya Antares, subhanallah. Belum lagi miliaran triliun bintang yang lain, Bu, yang nggak kelihatan bagaimana besarnya. Subhanallah. Itu luasnya. Antares luasnya seberapa luasnya, coba? Subhanallah. Makanya kan tadi apa tadi? Kemah kita satu 100 kilo. Ya pendek. Nah, belum selesai keterangannya. Ibu kalau mau ke Antares, mau ke sana, Bu, perjalanannya cukup 1 tahun perjalanan. Ada nggak alat atau pesawat hebat 1 tahun dia baru berhenti? Ada nggak? Ya nggak bisa orang buatnya. Kalau dari sini ke Mekah berapa jam? Iya. Pakai singgah nggak dia? Ngisi bahan bakar? Oh. Ini 1 tahun. Ya apa capeknya? Belum selesai keterangannya, Bu. Kecepatannya apa, Bu? Cahaya. Bukan jet, cahaya. Itu 1 tahun baru sampai. Begitu jarak luas, jauhnya Antares itu. Antares sudah besar, jaraknya luas. Itulah luasnya langit dan bumi. Antares masih kelihatan. Sidratil Muntaha. Itu apa? Di atasnya Antares. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Bagaimana? Bukan tadi. Oh, sudah ada. Ayatina. Bagaimana? Bukan tadi. Oh, sudah ada. Dan itulah luasnya surga.
Tadi kan sudah dijelaskan. Sampai ke bintang Antares 1 tahun perjalanan. Subhanallah. Jadi kalau Rasul mengatakan, Kak, ada pohon yang rindangnya 1 tahun kamu lewat di bawahnya belum selesai dilewati, meskipun pakai kendaraan surga. Ini kecepatan cahaya 1 tahun belum sampai di sana. Ya Allah, bagaimana bintang yang dia berikutnya. Subhanallah. Dan itu belum sampai di sana. Ya Allah, bagaimana bintang yang dia berikutnya. Subhanallah. Dan itu kiri kanannya gimana kita ini? Subhanallah. Ingin ditipu oleh dunia untuk masuk surga, Bu? Mau ditipu dunia? Disogok dunia? Kemudian tidak masuk surga? Melupakan surga? Tidak mungkin. Mau bermalas-malasan setelah ini? Ibadah kita cukup untuk masuk ke surga? Nah, maka ada sebuah istilah, orang kalau sudah tahu hakikatnya, dia menyesal gara-gara ibadahnya kurang. Padahal sudah beribadah, nyesel gara-gara ibadahnya kurang. Bukan orang yang tidak ibadah, nyesel. Mau bukti orang nyesel? Ibu buka surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 99-100. Orang yang sedang sakaratul maut tidak menyebut dosanya, dia menyebut amalnya, amal baiknya yang tidak dilakukan. Nyesal, Bu, gara-gara kedaluan mati. Al-Mu'minun 99-100. Bunyinya gimana? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini orang yang kehabisan waktu sedang sakaratul maut. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka manusia, qala. Begitu proses naza, Ibu, naza, qala, dia mohon sama Allah, Rabbi irji'uni, tunda kematianku ya Allah. Irji, kembalikan aku sehat, beri aku waktu ya Allah. Ngapain? La'alli a'malu solehan, agar aku rajin beramal soleh. Kenapa? Disebutkan dia jujur. Fima taraktu, selama ini aku sengaja meninggalkannya ya Allah. Artinya apa? Aku sebenarnya bisa infak, tapi aku mengatakan belum. Aku bisa datang, aku nggak bisa datang karena repot. Aku bisa bantu sebenarnya, tapi kapan-kapan tak bantu. Sekarang saya nggak bisa, nggak kuat, nggak mampu. Dia bisa, tapi dia banyak kuasai oleh alasan yang dibisiki oleh setan. Dia tidak menyebut dosa, Bu, nyesalnya. Dia menyebut nyesal tidak beramal. Padahal dia bisa. Astagfirullahaladzim. Kalla, kata Allah, nggak mungkin. Kalau sudah naza, sudah menunggu alam barzah sampai hari kiamat. Ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Kami padati hari-hari dengan ibadah, ya Allah. Dari infak, dari tilawah, dari hafalan, dari membantu, memberi takjil dan seterusnya. Nggak perlu lagi diingatkan lagi terus, karena kita butuh untuk sanggup menghadap Allah yang waktunya semakin dekat. Ya Allah, astagfirullahaladzim.